bagaimana kabar kalian? Bapak harap semua masih dalam keadaan sehat. Walaupun masih di zaman pandemi ini, Bapak harapkan yang namanya belajar tidak ada mengenal batas waktu maupun tempat. Walaupun kalian di rumah, Bapak harapkan kalian tetap semangat. Ya, baik. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, Bapak memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Siswanto Purba, MSI. Bapak adalah guru mata pelajaran sosiologi di SMA Santo Tarsius. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Baik anak-anak, materi kita yaitu sosiologi sebagai ilmu sosial. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sejarah perkembangan sosiologi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat sosiologi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Lalu, apa itu sosiologi? Dan kenapa harus belajar sosiologi? Apa manfaatnya untuk kita? Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian sering membaca koran atau melihat TV? Lalu, apa yang kalian lihat? Adakah kejahatan, penggunaan narkoba, seks bebas, runtuhnya moralitas, persoalan keagamaan, runtuhnya hukum dan ketertiban? Dan adakah terlintas di benak kalian apakah masyarakat kita lebih baik atau bahkan lebih buruk? Semua menghadirkan cerita tentang apa yang dilakukan manusia. Di dalamnya ada interaksi, saling mempengaruhi, ada norma, nilai, kelompok, dan sebagainya. Cerita tentang kehidupan manusia itulah yang menjadi garapan sosiologi. Asal kata sosiologi. Supaya kita tahu bersama, sosiologi itu berasal dari kata socius dan logos. Socius dalam bahasa Latin itu berarti kawan, tetapi dalam arti luas bisa kita katakan masyarakat. Logos dalam bahasa Yunani berarti studi atau ilmu. Nah, jadi apa sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam kelompok dan produk yang timbul dari interaksi tersebut, seperti nilai, norma, dan kebiasaan. Istilah sosiologi itu pertama kali digunakan oleh Auguste Comte, sehingga Comte mendapatkan sebutan sebagai Bapak Sosiologi. Comte menerbitkan bukunya yang berjudul Positive Psychology tahun 1842. Sosiologi merupakan ilmu yang muncul dari berbagai spekulasi tentang masyarakat, individu, interaksi sosial, struktur sosial. Sehingga dapat kita katakan atau bahkan kita simpulkan bahwa sosiologi merupakan studi ilmiah tentang masyarakat, termasuk juga perubahannya. Nah, inilah manfaat mempelajari sosiologi. Yang pertama, mempelajari, menjelaskan, menganalisis, dan meneliti fenomena sosial, gejala sosial, dan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Seru bukan? Bagaimana kita diajak untuk meneliti persoalan atau fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, hasil-hasil penelitian sosiologi itu dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan atau sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Jadi, dengan begitu dapat kita katakan bahwa sosiologi itu sangat berperan penting
dalam pembangunan. Artinya, pemerintah sebelum mengambil suatu kebijakan akan meminta terlebih dahulu saran kepada sosiologi. Yang berikutnya, ketiga, hasil-hasil penelitian sosiologi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat juga dapat diatasi oleh sosiologi. Dan yang keempat, metode-metode penelitian sosiologi mempunyai kemampuan yang baik dalam memprediksi dan menginterpretasikan data yang menyangkut hubungan sebab akibat dalam aspek-aspek kehidupan manusia. Ya, di dalam penelitian sosiologi itu terdapat metode penelitian yang paling terkenal itu yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nanti kita akan pelajari ini di pertemuan berikutnya. Baik, anak-anak sekalian, kita akan lihat juga sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki 4 unsur. Yang pertama, bersifat empiris. Dikatakan bersifat empiris adalah sosiologi itu didasarkan pada pengamatan dan penelaran terhadap kenyataan dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. Dapat disimpulkan bahwa dikatakan bersifat empiris harus berdasarkan akal logika. Kesimpulan yang diperoleh adalah betul-betul atau benar-benar seperti yang terjadi di lapangan, ya, sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, bersifat teoritis. Sosiologi itu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan. Abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis, serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Ya, jadi ketika dalam proses penelitian, ya, sosiologi itu akan berusaha bagaimana menyusun abstraksi tadi sehingga menghasilkan suatu teori, ya, teori sosial yang akan digunakan oleh banyak pihak. Yang ketiga, bersifat kumulatif. Teori-teori sosiologi itu memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama. Ya, misalkan masyarakat ini itu mengalami, Bapak contohkan misalkan masyarakat ini selalu mengalami perkembangan. Dalam artian, masyarakat yang sudah 10 tahun sebelumnya, ya, itu akan berbeda dengan masyarakat 2 atau 3 tahun ke depan setelahnya. Dalam artinya, teori yang digunakan sosiologi ketika meneliti atau menganalisis masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya itu akan diperhalus atau bahkan diperbaiki, diperluas untuk mempelajari masyarakat di masa yang akan datang. Yang keempat, bersifat non-etis. Dalam sosiologi itu tidak dipersoalkan, ya, baik atau buruknya suatu fakta yang terjadi. Akan tetapi di sini sosiologi itu berusaha untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Artinya, sosiologi tidak memandang baik suatu persoalan atau suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Ya, Bapak contohkan misalkan kasus pembunuhan, ya, dan lain sebagainya. Itu sosiologi tidak mempersoalkan apakah yang dilakukan ya itu baik atau buruk. Namun di sini sosiologi itu berusaha bagaimana menjelaskan, ya, menjelaskan fakta yang terjadi tadi, persoalan yang terjadi tadi secara analitis dengan sudut pandang sosiologis. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial. Ya, ada 3 indikator kita kali ini. Bapak harap apa yang menjadi tujuan dalam pelajaran kali ini
kalian sudah capai. Ya. Nah, anak-anak, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Bapak sampaikan terima kasih atas perhatian kalian, dan Bapak tidak henti-hentinya menyampaikan tetap jaga kesehatan dengan cara makan teratur dan ikuti protokol kesehatan. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Dah, terima kasih buat kita semua.